kafe, restoran, hotel, atau penginapan lainnya pun sekarang udah provide yang namanya Wi-Fi. Nah, gimana sih Kak caranya menjaga agar setiap pengunjung itu tetap terkoneksi dengan stabil? Apalagi di bulan Ramadan kayak gini, sering banget nih pasti kan bukber-bukber ya. Nah, dan itu kalau bukber kan restoran pasti ramai dong Kak. Nah, gimana sih caranya Kak? Halo penonton, welcome to Take It Easy. Di episode kali ini bersama aku Aneta Felicia yang akan nemenin kalian untuk ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita hari ini. Beliau adalah seorang tim leader dari Virtus Teknologi Indonesia. Langsung aja kita perkenalkan, ini dia Kak Alfali. Halo Kak Alfali. Halo. Mungkin Kak Alfali boleh kenalin diri dulu nih ke rekan-rekan yang ada di rumah. Oke. Halo rekan-rekan semuanya, perkenalkan nama saya Alfoli, tim leader produk Rakes dari PT Virtus Teknologi Indonesia. Nah, di episode kali ini kita akan membahas mengenai Wi-Fi, Kak. Seperti yang kita ketahui, orang-orang di luar sana itu nggak bisa jauh-jauh dari handphone. Dan aku sendiri pun tuh juga mengalami hal itu gitu, Kak. Dan aplikasi-aplikasi saat ini itu butuh akses internet dong pastinya, supaya bisa kita gunain gitu. Nah, fenomena-fenomena ini juga terjadi atau dialami oleh industri F&B dan juga hospitality. Contohnya kayak kafe, restoran, hotel, atau penginapan lainnya pun sekarang udah provide yang namanya Wi-Fi. Nah, gimana sih Kak caranya menjaga agar setiap pengunjung itu tetap terkoneksi dengan stabil? Apalagi di bulan Ramadan kayak gini, sering banget nih pasti kan bukber-bukber ya. Nah, dan itu kalau bukber kan restoran pasti ramai dong Kak. Nah, gimana sih caranya Kak? Ya, yang perlu dipersiapkan adalah perangkat-perangkat seperti access point itu sendiri ya. Access point yang perlu disetting juga agar memenuhi kebutuhan dari para pengunjung. Dan berikutnya adalah perangkat router itu juga. Router juga perlu dipersiapkan, dan juga yang terakhir itu adalah layanan internetnya. Seperti itu. Gitu. Nah, dari penjelasan Kak Alfali barusan, aku masih bingung Kak perbedaan access point dan juga router. Apa sih Kak bedanya? Ya, kalau secara sederhana ya, access point itu adalah titik akses ya, di mana semua smartphone ataupun laptop itu terkonek kepada perangkat tersebut gitu, untuk menjadi jaringan lokal. Nah, untuk mendapatkan internet, dia harus connect lagi ke router, yang mana router itu adalah menyambungkan dari jaringan lokal ke jaringan internet. Nah, sekarang nih Kak, kalau kita ambil case hotel. Hotel itu kan besar banget ya Kak. Pastinya juga berlantai-lantai kan, bahkan berpuluhan lantai gitu. Dan setiap kamarnya pasti ada sekat-sekatnya. Nah, gimana sih Kak caranya supaya menjaga agar jangkauan Wi-Fi itu tetap stabil? Ya, untuk case hotel, kita bisa menggunakan metode coverage area ya, atau jangkauan area. Dengan mempertimbangkan sekat-sekat hotel yang mana itu setiap sekatnya itu pasti ada tingkat kepadatannya ya. Baik itu dinding, tembok, atau triplek. Dan juga lantainya itu yang banyak, dan beberapa kamar juga yang dalam satu lorong tuh lumayan banyak. Nah, dari pertimbangan itulah nanti kita bisa mengetahui berapa sih butuh titik access point yang dibutuhkan dengan pertimbangan coverage areanya yang jangkauannya lebih luas, seperti itu. Oh gitu ya Kak, berarti masih tergantung dengan jumlah sekatnya juga ya? Betul. Mempengaruhi juga ya ternyata. Tadi kan udah bahas tentang hotel nih Kak. Sekarang kalau kita ngomongin tentang kafe, itu gimana sih Kak? Ya, kalau untuk dari sisi kafe, itu secara lingkungan aja itu udah beda ya. Dia ruangannya itu ruangan yang rata-rata sudah ada ruangan luasnya dan minim sekat. Jadi itu kita bisa menggunakan pendekatan secara density ya, atau kepadatan banyaknya orang gitu. Nah, dengan pendekatan itu kita bisa menentukan tipe yang cocok untuk ditempatkan di lokasi tersebut, seperti itu. Oh gitu, berarti kembali lagi dengan luasnya gitu ya, luas Betul. suatu ruangan gitu ya. Oh gitu. Nah, kalau kita bahas mengenai device yang terkoneksi gitu Kak, itu bisa berapa banyak sih Kak? Ya, nah menarik nih, di Rakes ini kita punya ada 3 tipe ya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi yang pertama adalah tipe entry level. Nah, tipe entry ini ada R350 series yang mana bisa memenuhi kebutuhan concurrent itu sebanyak 250. Nah, kemudian yang kedua adalah tipe middle-nya di R650 series, di mana di sini bisa menampung hingga 300 ya, up to 300. Dan yang terakhir adalah tipe high-nya atau high level-nya, yaitu di R850. Nah, ini bisa up to 300 sampai 400, bahkan bisa up to 1000, seperti itu.
Oh gitu. Nah tadi kan di tipe yang high level itu bisa sampai 400 ya Kak. Ya. Kalau di hotel-hotel itu kan pasti ada event-event tertentu nih. Kadang bisa ada wedding atau bisa aja ada gathering gitu Ya. yang mengumpulkan ribuan orang gitu ya di satu gedung gitu. Nah itu gimana Kak untuk menghadapi hal tersebut? Ya, yang pertama biasanya kita lihat dulu nih estimasi banyaknya orang yang ada di situ. Karena di dalam satu ruangan yang banyak itu. Nah dari situ nanti kita bisa nentuin. Nah dengan tipe yang high level tersebut butuh berapa titik. Kalau memang bisa lebih dari 1000 atau lebih dari 500, mungkin bisa 2 titik access point dengan penitikan yang optimal ya, karena jangkauan sinyal juga kita harus perhitungkan seperti itu. Oh gitu, berarti yang bertambah itu bukan wifi-nya tapi akses poinnya ya Kak. Betul. Ya. Oke, nah Rakas sendiri itu kan pastinya udah punya banyak klien dong. Nah kenapa sih akhirnya mereka memilih Rakas nih sebagai partnernya Kak? Ya, karena Rakas ini sudah terkenal dari sisi coverage-nya ya. Coverage-nya jangkauannya lebih luas, penampung concurrent user lebih banyak, dan juga dari sisi manajemen perangkatnya itu udah user friendly. Jadi banyak yang menggunakan brand Rakas. Oh gitu. Nah tadi kan barusan Kak Al membahas mengenai keunggulan-keunggulan dari Rakas ya. Nah kalau untuk fitur unggulannya sendiri Kak, itu Rakas punya fitur unggulan apa sih Kak? Ya, fitur yang paling utama itu adalah fitur Beamflex ya. Beamflex ini adalah fitur paten yang dimiliki oleh Rakas, yang mana fungsinya adalah dia memfokuskan sinyal ke device user. Nah, jadi user bisa mendapatkan bandwidth yang lebih optimal dan jangkauan sinyal yang lebih bagus lagi, seperti itu. Tadi kan kakaknya mention paten ya. Iya. Itu berarti Rakas yang menjadi pelopornya fitur ini gitu ya. Betul. Terakhir nih Kak, kadang wifi itu kan pasti mengalami kendala dong, kendala jaringan ataupun sinyal. Aku sendiri pun juga ngalamin itu Kak di kos-kosan. Kadang bisa connect, kadang ke disconnect lagi, kadang connect lagi, ke disconnect lagi. Nah gimana sih Kak caranya Rakas bisa memonitoring permasalahan-permasalahan yang terjadi itu Kak? Nah, ini pas banget nih. Rakas ini juga punya controller. Nah, controller ini adalah fungsinya adalah untuk mengontrol semua access point-nya Rakas. Nah, di kontrol itu kita punya 3 tipe. Yang pertama ada Smart Zone, ada Virtual Smart Zone, dan juga ada Rakas Cloud. Di mana punya fitur untuk mengecek status access point itu sendiri, melihat banyaknya concurrent user yang terkonek, dan lain sebagainya. Nah, dari situ user bisa menggunakan dengan mudah sekali. Seperti itu. Oh gitu, ternyata bisa semudah itu ya Kak. Betul. Oke deh Kak, thank you ya Kak Alfali udah mau sharing knowledge-nya ke kita semua. Dan buat rekan-rekan yang ada di rumah, jika kalian masih penasaran dengan akses point Rakas, bisa langsung aja kunjungi YouTube channelnya Virtus Teknologi Indonesia, karena di sana akan dibahas mengenai keunggulan lebih lanjut tentang akses point Rakas, dan pastinya akan menjelaskan bagaimana sih akses point Rakas itu diimplementasikan. Nah, thank you juga buat rekan-rekan yang sudah menonton, dan jika kalian ada pertanyaan seputar akses point atau Rakas, gimana sih Kak caranya? Nah, untuk rekan-rekan jika ada pertanyaan atau kebutuhan atau konsultasi, bisa aja langsung email di marketing@virtusindonesia.com, dan juga bisa akses di website kami di www.virtusindonesia.com. Thank you. Nah gitu ya rekan-rekan caranya. Untuk tahu lebih detailnya bisa langsung aja cek kolom deskripsi di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you. Thank you.